ulama mengatakan ada 4 jenis orang yang ini luar biasa nih, termasuk orang yang tak bersyukur. Nanti kita bahas. Ada 4 jenis orang, kata ulama ini di dalam kitab Jama'ul Hawash karangan Nawawi. Ada 4 orang yang di dunia itu mau kerja apapun kerjaannya itu tak berguna, dia tak bernilai. Siapa itu? Yang pertama adalah musarratul asam, orang yang berbisik, orang yang dibisikin tapi dia peka. Ini tak jadi. Nah, dia tentang hukum, tentang ini halal, tentang ini haram, ini tak boleh, ini syubhat. Tapi ketika dinasihatin dia peka, dia mental. Jadi dia mau lakukan apa-apa saja, dia tak berguna, kata ulama itu di dunia itu. Jadi meskipun dia pintar, tapi sama nasihat dia selalu membantah. Dikasih tahu seperti ini, bantah. Sama dengan kalian. Kalian sudah tahu kalau tak ngerjain tugas, itu sebenarnya tidak hanya dosanya kepada guru, dosa juga itu lebih mengungguli daripada rajinnya, maka kalian menganggap biasa, itu namanya peka. Itu nggak ada gunanya kalian hidup itu, kata menurut ulama. Kalau nggak ada gunanya hidup, mending kembali kepada Allah. Makanya ada yang mengatakan kalau kalian merasa capek di dunia, capek, letih, sholat capek, belajar capek, sekolah capek, kalau memang kalian capek, ya udah kembali aja ke Allah. Karena dunia itu tempatnya capek. Coba kalau kalian capek, selesai sekolah dapat juara 1. Selesai dari sekolah di perguruan tinggi, bagaimana rasanya? Nggak terasa capeknya 3 tahun itu. Sama juga dengan kita ini, guru atau orang tua kalian, capek, tapi ketika dapat gaji di akhir bulan, senang, tak terasa itu 29 hari. Nah itu maksudnya. Jadi sebaliknya, ketika kita merasa capek, kembali kepada Allah, bersyukur kepada Allah, beribadah kepada Allah, insya Allah capeknya itu tak terasa. Makanya ketika kalian sudah mendapatkan kenikmatan di ujung kerja keras kalian, maka selama berapa tahun kalian melakukan kerja keras yang mengatakan capek, maka ketika kalian sudah mendapatkan kebahagiaan di akhir itu tak terasa capeknya. Sama lah dengan bapak ini, capek, tapi sudah awal bulan dapat gaji biasa aja, nggak terasa capeknya itu. Nah, itu sebaliknya juga seperti itu. Yang kedua, orang yang tak ada gunanya juga ini. Nah, ini yang penting nih. Nah, sesuai dengan syukur. Wat'un ni'mati 'inda man la yashkuru. Apa maksudnya? Meletakkan nikmat pada orang yang tak mau bersyukur. Nah, meletakkan nikmat pada orang yang tak mau bersyukur. Maksudnya apa? Dia udah dikasih nikmat, sama nih contoh ya, ilustrasinya. Kalian sudah capek belajar, tiba-tiba nilainya cuma 60. Aku udah capek, masa 60, tak bersyukur. Padahal rasa kalian merasa putus asa. Sama dengan orang, dia sudah hidup, dikasih rumah sama Allah. Tapi ketika dia menengok orang yang lebih kaya, yang lebih banyak hartanya, dia resah. Aku udah capek-capek sholat, capek-capek puasa, tetap aja aku kehidupannya kayak gini. Aku udah berapa kali sudah patuh sama orang tua, tetap aja orang tua ngasih uang sakunya segitu-segitu aja. Nah ini namanya tak tahu orang bersyukur gitu kan. Jadi sebenarnya kalau kita mau bisa bersyukur secara jernih, semua apa yang sudah diberikan Allah itu ada rahasia tertentu. Jadi bukan karena Allah, saat itu juga kita tidak disayang oleh Allah. Makanya doa itu ada 3. Orang ketika berdoa itu semuanya didengar oleh Allah. Tapi cara mengabulkan doa Allah itu macam-macam. Ada doa yang pertama itu cash and carry. When you worship from to Allah, when you pray to Allah, Allah has given to you cash and carry. Jadi ada doa langsung diterima. Contoh, ya Allah, besok saya ujian bahasa Indonesia, mudahkanlah ya Allah, dapatkan nilai 100. Rupanya besoknya dapat 100 beneran. Jadi Allah yang pertama ada mengabulkan doa langsung. Ya Allah, mudah-mudahan orang tua saya besok belikan saya sepeda motor baru. Ternyata betulan besok itu. Nah,
Ada yang kedua, cara Allah mengabulkan doa. Doanya itu Allah tak kasih, tidak pantas diberikan. Seperti contoh kayak anak kecil, mak minta pisau lah mak, buat apa nak itu potong-potong daun di depan rumah, mak minta pisau lah mak. Mamanya, janganlah sayang, bukan berarti pelit kan tak ngasih pisau. Karena menurut mamanya, kalau engkau dikasih pisau, bukan daun saja yang kau potong, nanti jarimu juga dipotong. Jadi Allah tidak mengabulkan doa kita, bukan karena Allah benci, bukan Allah karena tidak sayang dengan kita, bukan tidak mengabulkan, tapi menurut Allah itu tidak pantas. Ya Allah, saya minta motor ya Allah biar mudah saya datang ke Semandel. Allah lebih tahu kalau engkau naik motor, kecelakaan terus. Kalau engkau punya motor, nggak ingat kamu belajar lagi. Allah sudah tahu, makanya Allah ngasih. Bukan nggak terima, maksudnya nggak dikabulkan karena Allah punya cara lain. Jadi kita harus husnudzon kepada Allah. Tidak boleh berprasangka nggak dapat juara. Allah tahu dan apa yang akan kita kerjakan di masa saya memberikan pada kita. Sudah siang malam tapi Allah nggak kabulkan, tapi karena Allah sudah kabulkan diganti dengan yang lain. Artinya apa? Kita minta rezeki yang banyak tapi Allah ganti dengan keselamatan. Contoh, kalian naik motor di jalan, tiba-tiba ada kecelakaan, baru mepet sebentar aja di samping, kalian tidak kecelakaan, nah kan selamat. Jadi rezeki itu tidak harus berupa makanan, nggak berupa duit, nggak berupa dapat pekerjaan, tapi rezeki itu karena kita diselamatkan dari bahaya. Banyak kena corona, tapi kalian tak pernah kena corona, itu rezeki juga. Berarti doa yang kalian minta untuk duit, tapi ternyata diganti oleh Allah dengan nikmat-nikmat yang lain. Atau yang keempat, yang terakhir, nikmat kita itu, doa kita dikabulkan oleh Allah ketika kita sudah masuk ke surga. Nanti di dunia kok, makanya banyak orang jangan kaget, itu orangnya sudah rajin ke masjid, sudah sholat, soleh anaknya, tapi kok ini dia ya tak punya motor, dia kasihan aku gitu kan. Bukan berarti orang yang diterima doanya itu orang yang serba lengkap, serba kaya, tidak. Boleh jadi orang itu dihadiahi oleh Allah nanti mati dalam keadaan husnul khotimah, masuk ke surga. Tujuan itu kita. Makanya Bapak diawali dengan syukur ini dengan kematian tadi. Jadi penting kalian, meskipun kalian masih anak-anak, jangan merasa masih muda, saya matinya masih lama. Tidak. Mati itu tidak diukur dengan umur. Mati itu tidak diukur karena saya masih muda. Nanti matinya saya 50 belum tentu. Kan kalian bisa lihat di sekeliling kalian. Cara macam-macam, ada yang sakit lah. Ini kan Allah semua. Maka penting kalian meskipun masih baru sekolah, harus ingat hati-hati di jalan, jangan ugal-ugalan, kan begitu. Kemudian yang ketiga, ada yang dimaksud orang yang tidak tidak berguna di dunia itu adalah wal badiril fis samhah. Wal badiril samhah itu artinya dia ada orang benih di padang pasir, nggak bakal tumbuh-tumbuh. Maksudnya bagaimana? Ini bukan di bab syukur ini, tapi saya jelaskan aja. Jadi ada orang yang beramal soleh, tapi niatnya itu bukan karena Allah. Jadi dia macam orang yang menanam benih di padang pasir yang nggak bakal tumbuh. Menanam amal kepada Allah, sering sholat, sering sedekah, tapi niatnya dalam hatinya pamer. Sering sholat itu karena ada orang tua, jadi bukan karena Allah. Jadi niatkan dari sekarang puasanya puasa karena Allah, bukan karena ditengok gurunya, malu sama gurunya, malu sama orang tuanya, malu sama tetangga. Bersihkan hatinya. Puasa itu karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Caranya bagaimana Pak Yesus? Memang itu yang tahu hati kalian. Kita nggak bisa menilai. Sama saya juga punya hati sendiri. Hati kita ya hati kita sendiri yang menilai gitu. Jadi mulai sekarang sucikan. Makanya di slogan-slogan itu bulan puasa, sucikan hati, bersihkan jiwa, entah apalah. Tapi prakteknya yang paling penting. Jadi jangan sampai kalian niatnya tidak lurus. Nanti kalian seperti orang, kata ulama, menanam benih wal badir fis samhah, menanam benih di padang pasir. Ada yang keempat, wal misraju fis syamsi, menyalakan lampu pelita di siang hari. Apa gunanya? Sama juga itu, sama orang beramal
tapi amalnya itu bukan karena Allah. Tapi yang kaitan dengan syukur itu yang kedua, yaitu what on ni'mati inda man la yashkur. Dikasih nikmat tapi orang itu tidak pernah merasa bersyukur, tidak pernah cuma segini dikasih. Makanya na'uhu alaihi bidzikrillah. Jadi di mana bersyukur itu adalah yaitu bersyukur seorang hamba ketika dia memuji dan beribadah kepada Allah, berzikir lisan, artinya menyebut Allah, beribadah kepada Allah. Contoh nih, ada seorang tukang gojek kumandangkan adzan Allahu akbar, duhur langsung dia gojek. Padahal lagi bawa makanan, berhenti dia di masjid. Lalu dicingsingkanlah celananya. Kemudian dia berwudu, Masya Allah. Lihatnya, belum tentu dia itu punya rumah. Mungkin dia masih ngontrak. Belum tentu dia itu sehari dapat 100. Dia langsung ambil wudu. Dia bertafakur kepada Allah. Dia tidak takut barang makanannya itu diambil orang, ditaruh di situ. Sama dengan kalian bisa lihat di masjid-masjid. Bapak jadi terharu nih. Tengok di masjid-masjid itu ada orang jual rongsokan, ada orang yang bawa jual mainan itu kan, jual mainan. Tiba-tiba dia ketika duhur langsung cepat-cepat ditaruhlah begitu saja. Saya lihat dagangannya cuma segitu. Kalau dibeli semua, seandainya dibeli semua itu dagangannya paling cuma hanya sekitar 70.000, karena juga mainan 1.000, 2.000. Tapi begitu dia indahnya bersyukur kepada Allah, begitu ikhlasnya dia ingin bertemu dengan Allah, ditaruhlah begitu saja, masuk ke dalam masjid, dia berwudu kepada Allah. Subhanallah. Kita yang sudah dihidupkan oleh Allah, diberikan kekayaan materi, orang tua kita kaya, orang tua kita punya mobil, orang tua kita punya rumah bertingkat, tapi Masya Allah, ketika adzan dikumandangkan tidak untuk cepat-cepat datang. Makanya sholat itu sebenarnya bukan Allah yang butuh. Sholat itu adalah kita yang butuh. Kenapa? Karena dalam kumandangkan adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, ayolah sholat, hayya 'alal falah, ayolah kebahagiaan. Artinya apa? Kalau engkau ingin bahagia, ayo sholat. Makanya awwalu ma yuhasabu fihi biyaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali yang dihisab di akhirat itu sholat. Jika sholatnya baik, maka semuanya jadi baik. Jika sholatnya buruk, semuanya jadi buruk. Artinya apa? Sholat yang pertama kali kita tengok. Banyak orang yang belajar ini itu, bahkan sampai ke Amerika. Banyak teman-teman kalian yang pengen masuk ke SMP, NTN, belajar bontang-banting siang malam. Tapi kadang dia untuk sholat saja, dia tidak pernah tahu apa yang dibaca dalam sholat. Makanya dia tidak khusyuk. Makanya perhatikan, coba mikir, renungi mulai sekarang kalian. Pernah nggak kalian tahu apa artinya Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi berkata wasilah? Pernah nggak tahu kalian? Sementara kalian belajar matematika, belajar bahasa Inggris, apalagi ada ujian, sehari semalam nggak pernah tidur. Tapi sholat kalian sepelekan. Yang penting Allahu Akbar, sami Allahu liman. Pernah nggak tahu artinya at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, assalamualaikum? Apa itu artinya? Pernah nggak tahu kalian? Rabbi ufirli warhamni wajafurni warfa'ani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. 7 doa langsung yang kita minta dalam duduk istirahat, duduk di antara 2 sujud. Pernah nggak apa itu artinya? Rabbi ufirli, ya Allah ampuni saya ya Allah. Rabbi ufirli warhamni, berikan kami kasih sayang ya Allah. Wajafurni, dan sembuhkan penyakit-penyakit hati kami ya Allah. Masya Allah. Pernah nggak kalian tahu? Kalian tuh pontang-panting dari SMP belajar bahasa Inggris, belajar matematika, tapi untuk sholat kalian tak pernah belajar. Apa itu artinya? Bagaimana kalian bisa khusyuk kalau kalian ngomong dengan Allah, kalian tak ngerti apa yang diomong? Sama dengan kalian ngomong sama ada kawan kalian ngomong, kamu mau kemana? Enggak ini, ke pasar apa enggak beli ikan? Ngomong apa orang ini? Kalian jengkel kalau nengok orang tak sambung perkataannya. Nah, mau kalian dianggap gila oleh Allah? Mulai sekarang belajarlah apa itu arti-arti bacaan sholat. Sholat itu dikerjakan 5 waktu, tapi kalian tidak tergugah untuk melakukan dan untuk belajar tentang apa artinya. Semuanya itu, bukan cuma kalian. Guru-gurunya juga mungkin insya Allah, pasti tahu semua lah.
kalau masalah sholat. Oleh karena itu, kata Nabi SAW, kalau kalian selama kalian ingin memperbaiki sholat, maka Allah akan perbaiki kehidupan kalian. Jadi jangan salahin buku mata pelajarannya kalau kalian tak ngerti-ngerti. Jangan salahin ketika kalian itu tidak dapat nilai baik, tapi kalau kalian sholatnya masih belum bagus. Oleh karena itu dari sekarang penting di bulan Ramadan ini belajarlah. Sekalian juga sholat itu adalah bersyukur. Lalu kemudian ada syukur. Nah, meski namanya gitu tak dapat ini, syukur adalah ungkapan. Jadi dalam definisinya syukur itu adalah sebuah ungkapan kebahagiaan dan terima kasih atas nikmat yang diperoleh dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan Allah tetapkan. Perhatikan baik-baik kalimatnya yang saya sampaikan. Syukur itu adalah sebuah ungkapan terima kasih. Kenapa? Karena kita bahagia. Kenapa kita bahagia? Karena kita merasakan ada nikmat yang kita peroleh. Dengan cara apa? Nikmat itu sesuai dengan ketentuan Allah tetapkan. Definisinya ini berarti satu, syukur itu selalu lekat dengan kenikmatan yang membahagiakan. Makanya muncul rasa terima kasih. Contoh, tiba-tiba pagi-pagi tetangga kalian ngasih sarapan bubur. Apa yang terjadi? Kalian pasti bahagia. Nah, aku belum beli sarapan nih. Setelah timbul ada bahagia, kalian pengen terima kasih kan kepada orang. Contoh, ketika kalian tiba-tiba tahun kemarin tak dapat ranking. Tiba-tiba karena kalian rajin belajar, dapat ranking 1 lagi. Apa yang kalian rasakan? Bahagia. Berarti kalau syukur itu adalah lekat dekat dengan sebuah kenikmatan yang bisa membahagiakan. Kalau kita sudah bahagia, maka kita terima kasih. Nah itu fitrah. Jadi dapat nilai bagus, bahagia, dapat rezeki baik, bahagia, mamaknya sembuh dari sakit, bahagia. Kalian kemarin demam tiba-tiba sembuh, senang kalian ketemu dengan kawannya. Itu namanya nikmat kalian berterima kasih. Jadi kalau kalian diberikan oleh orang dan kalian merasakan bahagia, nah di situ kalian terima kasih. Yang menjadi masalah itu begini, ketika kalian melakukan refleks mengucapkan terima kasih kepada orang karena memberikan sarapan itu tadi, kalian kadang lupa dengan siapa yang menentukan itu. Sumber rezeki itu dari mana? Coba Bapak tanya. Sumber rezeki dari Allah, tahu kalian. Tapi ketika kalian dikasih nikmat oleh orang, kalian langsung refleks terima kasih. Lah Allahnya kapan? Jadi renungkan baik-baik, bukankah sumbernya dari mana? Bukankah sumbernya itu dari Allah? Cuma Allah itu titipkan kepada orang melalui tangan-tangan mereka, orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah. Bayangkan, kepada orang yang kalian dititipkan rezekinya saja kalian terima kasih, masa sama Allah enggak? Ini quote hari ini nih. Boleh kalian dijadikan status di mana-mana. Sekali lagi saya sampaikan, kalian bisa refleks berterima kasih kepada orang yang Allah titipkan rezekinya itu melalui orang-orang tertentu. Kebayang tidak? Kepada orang yang dititipkan rezekinya saja kalian senang terima kasih, masa sama Allah tidak? Dibantu oleh orang umpamanya saudara kalian bisa masuk kerja di otorita, dibantu oleh paman kalian. Oh luar biasa kalian. Gimana ya? Besok aku bawa apa? Sibuk. Mau bawa buah enggak? Buahnya kayak mana? Buahnya harus dibungkus, ini harus yang mahal. Kenapa? Karena dia bantu pekerjaan. Tapi itu orang yang dapat pekerjaan melalui pamannya, kita lupa dia kepada Allah. Padahal Allah yang menggerakkan hatinya. Allah itu yang menitipkan kepada dia. Sumber dari nikmat itu adalah dari Allah. Tapi kalian lupa dengan Allah. Kalian tidak pernah ingat dengan Allah. Maksudnya bagaimana tak ingat dengan Allah? Ketika kalian sudah dipanggil sholat, santai-santai saja. Dipanggil oleh sholat Allah, Akbar Allah, nantilah. Padahal baru saja kalian dapat pekerjaan. Sama dengan kakak kalian. Baru saja kakak kelas kalian umpamanya lulus di SMPTN. Itu siapa yang ngasih sebenarnya? Siapa yang menentukan? Siapa yang menggerakkan orang yang meluluskan? Nah, nama ini lupa sama Allah. Tapi kita kepada orang refleks, terima kasih Pak ya. Iya Pak, terima kasih. Kalian itu umpamanya sama wali kelasnya. Tiba-tiba wali kelasnya, padahal nilai kalian itu jelek 50. Sekali nengok di rapot 90. Weh,
Udahlah bingung kan wali kelasnya, gimana nih aku nanti, aku mau main ke rumah ibu itu katanya. Bawa apa kita? Oh, bawa bakso, bawa cendol, bawa siomay. Tapi lupa kalian bersyukur kepada Allah. Padahal Allah itu gerakkan wali kelas kalian untuk bisa kalian mendapatkan nilai 90. Ini makna syukur sebenarnya. Makanya diucapkan syukron, 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 syukron kasiron. Nah, kalian itu jangan lupa, itu orang itu cuma dititipkan. Wali kelas itu cuma dititipkan, digerakkan oleh Allah melalui tangannya untuk mengetik, merubah nilainya. Umpama dengan remedi. Sebenarnya remedi sampai 3 kali nggak dapat 90. Tapi karena Allah berikan keberkahan, Allah gerakkan kelas kalian untuk mendapatkan nilai 90. Agar supaya apa? Dia wali kelasnya juga dapat pahala. Jadi dengan membantu kalian, wali kelas dapat pahala. Tapi semuanya itu sumbernya dari Allah. Nah, sekarang bagaimana kalian itu refleks kalian itu kepada Allah dengan cara bersyukur nikmat yang sudah digunakan dengan cara menuntun Allah itu. Bagian awal sudah oke nih. Terima nikmat, bahagia, oke. Tapi bagian akhirnya orang nilai, bagaimana caranya kalian berterima kasih dengan nilai yang sudah didapat kelasnya itu. Maksudnya bagaimana? Kalau dari awal kalian itu sudah bagus, tapi pada akhirnya kalau kalian masih tidak ingat kepada Allah, maka yang terjadi apa? Banyak kegagalan-kegagalan yang tanpa disadari. Seperti orang lah dalam rumah tangga itu kan. Mereka itu sudah kerja, bapak ibu sudah kerja bagus, gajinya banyak, sudah kaya, serba kecukupan lah. Tapi jarang bersyukur. Akhirnya apa yang terjadi? Tiba-tiba tanpa ada angin, tanpa ada apa-apa, anaknya nggak mau sekolah lagi. Sama nengok kalian, adiknya malas juga sekolah lagi. Sama dengan orang itu sudah dikasih kebahagiaan, tapi tak pernah bersyukur, tak ingat kepada Allah yang memberikan, maka muncullah penyesalan di masa depan. Jangankan di surga saja, di dunia sudah nestapa gitu kan. Ada yang durhaka sama orang tuanya, karena nggak dikasih nih. Karena jarang bersyukur kepada Allah, tiba-tiba kalian tuh ngelawan orang tuanya. Karena kalian kurang terima kasih sama Allah. Hanya terima kasihnya sama orang-orang, sama manusia. Lupa dengan Allah. Akhirnya meskipun kalian juara, kadang banyak orang durhaka di rumahnya, membantah orang tuanya, mamanya dibantah. Gara-gara dipanggil ke sekolah, banyak tak masuk, yang dimarahin mamanya, mama ini ngapain pula datang sekolah, atau biarin aja lah mak. Yang lebih parah lagi, anak dipanggil orang gurunya di sekolah, ngontrak pula tukang ojek itu. Disuruh ngaku orang tuanya. Itu karena kurang bersyukur kepada Allah, maka Allah tampakkan penyesalan-penyesalan di kemudian hari. Artinya dari sekarang mulailah tidak hanya kepada orang yang nampak depan kasat mata yang memberikan nikmat, tapi bersyukurlah, ingat kepada Allah, kembali fas'au ila dzikrillah, kembali kepada Allah, berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sudah diberikan. Nah, sekarang bagaimana caranya mensyukuri nikmat yang menenangkan itu? Nikmat melihat salah satunya. Tadi kalau Bapak tunjukkan contohkan satu tunjuk, sekarang mata saja. Mata yang kalian punya itu sekarang anggaplah yang tak punya yang tak punya kacamata ya, yang tak pakai kacamata ya, yang sehat. Saya tanya sekarang, nikmat apa enggak kalian punya mata itu? Kalian bisa melihat matanya nikmat apa tidak? Halo. Nikmat apa enggak? Nikmat. Sepakat berarti ya. Kita sepakat punya mata bisa melihat, kita nikmat. Berarti kita syukur kan? Nah, maksudnya bagaimana? Orang kalau melihat itu bawaannya kan tenang, bisa nengok alam, bisa nengok view, bahkan bisa ngiker-ngiker pakai kamera hunting-hunting. Wah, kita hunting kemana sekarang? Oh, di pojok sana, di Jalan Buntu katanya. ada jembatan, hunting-hunting dipakai lah matanya ngiker-ngiker ya kan. Nah, berarti itu kan nikmat, tenang, damai, sentosa, tentram. Kebayang tidak kalau kalian di rumah, habis terawih pulang ke rumahnya tiba-tiba mati PLN, mati listrik, mati lampu. Apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian rasakan? Gelap? Nyaman? Tidak nyaman. Kenapa? Jadi mata bisa melihat itu karena cahaya. Jadi ketika cahaya itu dimatikan, mati umpamanya, PLN mati, gelisah semuanya, tak tenang. Berarti kan mata ketika melihat, kita merasakan tenang, damai, kita bisa nengok macam-macam.
Ketika mati lampu, waduh habislah. Sampai bingung, mana HP, mana senter, mana senter. Wah, aku lagi makan, waduh gimana ya? Game. Panik semuanya. Panik nggak? Panik, panik. Masa nggak panik? Panik lah katanya. Apa itu? Kok jadi viral gitu bilang panik-panik itu? Jengkel juga nih namanya. Panik nggak? Panik nggak? Panik lah. Masa nggak panik katanya? Panik ketika PLN mati sudah. Lampu mati. Jangankan malam. Kalau siang mati di sekolah pun ribut karena wifi tak bisa diakses, laptop tak bisa diakses. Tapi ketika mata kita dibersihkan oleh Allah, dilihat tak pernah kita paling bersyukurnya ketika sholat 5 waktu. Mestinya kan setiap saat, ya Allah, alhamdulillah hari ini saya sudah diberikan mata yang sehat. Alhamdulillah ya Allah, bersyukur nikmat yang Engkau berikan ya Allah. Tak usah panjang-panjang, yang penting ingat sama Allah. Hidung saya lubangnya masih ke bawah. Kebayang tidak ya Allah, tiba-tiba lubang hidung saya ke atas. Hujan macam mana ya Allah, masuk semua air. Ya Allah, kuping saya masih belum tertukar ya Allah. Kebayang tidak, kuping kanan pindah ke kuping kiri, umpama. Ya Allah, alhamdulillah rambut saya masih belum botak ya Allah. Kebayang kalau botak ya Allah, saya masih sekolah. Aduh, malunya minta ampun ya Allah. Ya Allah, bibir saya masih yang di atas, yang di bawah. Kebayang tidak, bibir atas pindah ke atas, pindah ke bawah. Ya Allah, gigi saya masih belum copot. Bersyukur begitu. Lah kalau memang tak bisa bersyukur satu persatu, ya bersyukur ya Allah, alhamdulillah atas nikmat rezeki sebelum beraktivitas. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Salah satu cara yang penting, yang konkret untuk bisa bersyukur kepada Allah, maka jadikan setiap dan seluruh kegiatan kalian, kehidupan, aktivitas apapun diawali dengan bismillah. Kata Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Setiap segala sesuatu aktivitas yang tidak diawali dengan bismillah, maka dia tertolak. Maksudnya bagaimana? Kalau kalian minum air tak baca bismillah, maka setetes air itu yang masuk ke dalam itu hanya menghilangkan dahaga saja. Tapi kalau kalian minum air, ketika kalian membaca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, minum air, maka setiap tetesan air yang masuk ke dalam badan kalian akan menjadikan pahala luar biasa. Bahkan tidak hanya makan dan minum dianjurkan oleh Rasulullah untuk bersyukur, untuk membacakan doa, tapi masuk ke toilet saja ada doanya. Allahumma inni, bagaimana? Masuk ke toilet, Allahumma inni a'udzubika wal khobais. Iya, minal khubsi wal khobais. Itu tuh doa yang masuk, mau berak saja, kalian mau buang kotoran saja, sama Nabi disuruh baca doa. Agar apa? Agar beraknya lancar. Salah satunya begitu. Nanti tiba-tiba amben, keluar amben kalian. Jadi masuk ke toilet saja itu dianjurkan oleh Rasulullah. Semuanya. Doa perjalanan, doa mau tidur. Mau tidur bagaimana? Bismika Allahumma ahya wa bismika iya. Doa mau makan, Allahumma barik lana Bima radakana. iya. Kalian banyak tahu tapi jarang gunain. Nah, biasakan dari sekarang. Itulah salah satu bentuk syukur. Sehingga kalian seluruh aktivitas kalian menjadi ibadah. Kata pakar, kata ilmu itu, kalian umpamanya umur berapa sekarang? Anggaplah 18 tahun. Berarti kata pakar itu separuhnya kalau ada sekarang umur 20 tahun lah. Anggaplah 20 tahun. Kalau kalian sekarang umur 20 tahun, maka kata pakar ahli ilmu biologi itu dibilang separuhnya itu untuk tidur. Orang yang umur 20 tahun, 10 tahun itu pasti untuk tidur. Kebayang tidur berapa jam kalian setiap hari? Anggaplah 5 jam atau 6 jam. Kalikan dengan hidup kalian. Maka kalau dihitung dikonversi 20 tahun kalian umurnya di dunia, maka 10 tahun itu digunakan untuk tidur. 10 tahun lagi untuk aktivitas Nah, sekarang ibadahnya di mana? Nah, ibadahnya kalian bisa gunakan di 10 tahun ini. Kalau kalian jadikan semua aktivitas ini ibadah, maka 10 tahun itu bisa dibilang ibadah. Lantas kalau kalian 10 tahun ini aktivitas ini kalian tak baca bismillah, maka tidak seluruhnya 10 tahun ini jadi ibadah. Bisa jadi yang untuk ibadah 5 tahun saja. Kan begitu, kok 5 tahun? 10 bulan. 20 tahun. Berarti separuhnya 10 tahun. Berarti 5 tahun. Iya, 5 tahun. Bingung kalau matematika. Pak Hisam yang pintar matematika. Bapak susah kalau matematika. 5 tahun itu untuk ibadah. Nah, sekarang berarti kan dari usia 20 tahun ada 5 tahun. 5 tahun yang untuk ibadah. Sekarang saya tanya, yang 5 tahun itu apakah sudah diterima atau tidak amal ibadahnya? Kita nggak tahu. Belum lagi
kita itu beribadah tapi kita riya, tidak ikhlas. Sedekah pamer, kemudian sholat pamer. Pamer itu maksudnya pas ada gurunya sholatnya lama, pas ada orang tuanya atau ada tetangga lama, Allah Akbar. Pas ada orang sendirian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan kadang tak sholat. Jadi kalau kalian bisa melihat, bisa membandingkan mana sholat yang amalan yang ikhlas atau tidak, kalian praktekkan sendiri di rumah. Kalau kalian melakukan amal itu sendirian dan kalian tekun melakukannya, khusyuk melakukannya, berarti itu ikhlas. Kalau kalian melakukan sendiri di rumah, sholatnya nggak karuan, tapi ketika nyampe ke masjid, sholat sunat sampai 3 kali, berarti itu yang riya. Jadi yang benar yang mana? Yang itulah yang sendirian. Jadi bandingkan dari sekarang. Saya ikhlas atau tidak? Buktikan. Kalau sholat kalian sendirian, tak ada orang dengan banyak orang itu berbeda, maka itu namanya riya. Orang yang sholatnya, kalau di umpamanya ada orang yang sholat sendirian, dia bagus. Ketika banyak orang bagus, berarti itu sudah terhindar dari riya. Tapi kalau sebaliknya, pas sendirian, asal-asalan sholatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar yang dibaca. Kalau qul huwallahu ahad masih mending. Ini yang dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kacau. Nah ini, jadi luntur semua. 5 tahun kalian digunakan ibadah, tapi ternyata masih ada spare berapa untuk ibadah. Lalu kalau kalian merasa ibadah saja cuma 2,5 tahun, sementara aktivitas selain ibadah itu sebanyak 17,5, maka ketika kalian sudah diwafatkan oleh Allah pada hari itu juga, apakah cukup kalian dikatakan orang bisa masuk surga? Nah, itu renungkan. Makanya banyaklah bersyukur begitu. Jadi nikmat mata ini, kembali kepada nikmat mata, akan terasa ketika kalian malam-malam mati lampu, terasa panik, terasa bingung. Nah, ketika tidak ada ujian, tidak ada kesulitan yang mengganggu mata kita tiap hari, kita tak pernah bersyukur kepada Allah. Bukan berarti setiap saat, ya Allah saya bersyukur mata saya, ya Allah, bukan. Tapi setiap hari maknai zikir kepada Allah, 5 waktunya itu tekun betul-betul karena bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Nah, mata ini, kalau kita selalu bersyukur dengan mata saja, ini baru mata ini, maka nanti syukur ini, kebahagiaan mata tidak hanya terjadi di dunia. Nanti ketika masuk ke akhirat, mata ini ada puncaknya ketika merasakan bahagia. Kapan itu? Surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti di neraka itu, di akhirat yang bersyukur atas nikmat mata yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena matanya melihat Allah langsung, subhanallah. Wujuhu yawma idin nadhirah. Wajahnya berseri-seri. Wajah berseri-seri itu enggak merengut, senang, wajahnya ceria, senyum. Ternyata apa yang terjadi? Mereka melihat Allah langsung. Ini rupanya Allah yang selama ini saya sembah, saya doa, saya bersyukur, seperti ini rupanya. Luar biasa. Nah, begitulah makna syukur. Oleh karena itu, anak-anakku, penting kita harus mengetahui bagaimana cara bersyukur kepada Allah. Maka kesimpulannya dari pertemuan kali ini, yang pertama, syukur nikmat kepada Allah itu selalu ingat kepada Allah. Maka jangan lupa, jangan hanya melihat kepada orang yang memberikan rezeki yang dititipkan oleh Allah, tapi ingatlah Allah. Sekali kita menerima kebahagiaan, kita menerima kenikmatan dari orang, kita refleks berterima kasih Allah, maka biasakanlah hati kita ini refleks juga langsung ingat Allah. Salah satunya bagaimana? Langsung aja zikir. Alhamdulillah, subhanallah, ya Allah, terima kasih rezeki hari ini yang Engkau titipkan kepada orang itu. Ya Allah, terima kasih, mudah-mudahan rezeki ini bermanfaat. Engkau titipkan orang rezekinya tukang jahit, dititipkan baju. Orang rezekinya dokter, rezekinya seorang dokter, seorang bidan, dititipkan melalui orang-orang yang sakit, dititipkan melalui orang-orang yang ingin melahirkan. Dokter itu rezekinya dari orang-orang yang sakit, tapi Allah sumbernya yang menggerakkan. Kan banyak juga dokter, tapi tak ke dia, gitu kan. Kedua, selalu mengingat janji Allah. Ini kesimpulannya dicatat. Yang kedua,
Kesimpulan dari cara bersyukur selalu mengingat janji Allah. Janji Allah banyak, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil alim. Kalau kita semakin bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmat yang lain. Kalau kita selalu mengingat dan berzikir kepada Allah atas nikmat yang diberikan, Allah akan tambah lagi. Yang kedua, yaitu mengingat janji Allah. Kemudian yang ketiga, mengingat akibat yang terima apabila berpaling dari Allah. Kalau tidak pernah berterima kasih kepada Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sudah dikasih kesehatan oleh Allah, tak pernah bersyukur, tak pernah sholat, tak pernah berzikir, tak pernah baca Al-Quran, maka jangan salah, wa inna adzabi lasyadid, kata Allah. Siksaanku pedih. Maksudnya apa? Memang tidak dikasih siksaan di dunia, tapi nanti di akhirat dimasukkan ke neraka. Dalam neraka itu Allah mengatakan wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal aw lam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fazuqu faman lidh-dhalimin min nadhir, kata Allah. Orang-orang itu berteriak di neraka. Ketika sudah masuk neraka, dia sudah dipanjangkan umurnya, tapi dia tak pernah bersyukur kepada Allah. Dia tak pernah beramal soleh kepada Allah. Ketika sholat dia main-main. Ketika dia berpuasa main-main, baca Al-Quran enteng-enteng, jarang baca Al-Quran dan segala macam, tidak pernah menggunakan aktivitas kehidupannya untuk berzikir, bersyukur kepada Allah SWT, maka mereka ketika di neraka dia berteriak, ya Allah, keluarkan saya ya Allah. Na'malu salihan, niscaya kalau saya dikeluarkan lagi dari neraka ya Allah, saya akan beribadah ya Allah. Ghairal ladzi kunna na'mal, saya tidak akan tidak melakukan amal soleh sebagaimana yang di dunia ya Allah. Saya menyia-nyiakan amal yang di dunia ya Allah. Apa jawaban Allah? Awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku sudah panjangkan umurmu sampai 50 tahun? Bukan aku sudah berikan waktu banyak, 20 tahun kamu hidup, diberikan jalan semuanya, kesempatan, tapi kalian tidak pernah menggunakan, kalian tak mau bersyukur, dikasih nikmat ini, dikasih nikmat itu, tak pernah bersyukur. Wajah aku menadir, dan bukankah sudah datang kepada kalian itu guru agama, sudah datang kepada kalian itu orang-orang ceramah yang mengingatkan kalian, tapi kalian tak pernah menggunakan itu, tidak memanfaatkan itu. Bukankah sudah diutus di pesantren kilat, ada Ustadz Nuruddin, ada Ustadz Hendar yang mengingatkan kalian untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak menggunakan fadzuku fama lidh-dhalimin min nasir, maka rasakanlah siksaanku yang pedih ini. Orang yang zalim kepada dirinya, dia tidak akan ada orang yang menolong. Yang keempat, makna bersyukur yaitu senantiasa berterima kasih kepada orang lain. Jadi berterima kasih orang lain ini sudah pasti refleks apapun. Jangan ketika sudah dikasih orang, kok aku cuma dikasih kolak gini aja sih gitu. Padahal dia kaya, nggak perlulah seperti itu. Artinya jangan seperti tadi, what on ni'mati indaman la yashkuru. Dikasih nikmat tapi tidak pernah bersyukur atas nikmat yang seperti itu. Jadi masih meremehkan. Yang kelima, merenungkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Renungkan semuanya. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, begitu besar Allah memberikan nikmat itu yang tiada batasnya kalau kita fikirkan itu. Oleh karena itu, anakku sekalian, maka yang terakhir itu ada namanya qanaah. Yaitu cara bersyukur kepada Allah harus dilakukan selanjutnya adalah harus selalu qanaah, menerima apa saja yang diberikan oleh Allah, selalu kita terima dengan rasa cinta, rasa bahagia, rasa syukur. Dan masukkan ke dalam hati bahwa saya ini adalah makhluk yang biasa. Dengan keterbatasan saya dan dengan keluar biasaan Allah berikan rezeki itu, maka penting kita menjadi orang yang rendah hati dan rendah diri, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali merasa malu kurang atas kenikmatan yang telah diberikan, serta jangan membandingkan kenikmatan pribadi dengan kenikmatan kebahagiaan orang lain. Jangan merasa saya kok gini-gini terus, jangan. Kenapa saya dilahirkan bukan dari orang tua yang pejabat? Jangan. Dengan kalian sudah hidup dan bisa sekolah di Semandel ini, itu sudah luar biasa. Banyak yang anak-anak di sana terlantar, terutama di Palestina, terutama di kota-kota Jakarta, yang masih banyak yang tak bisa sekolah karena dia tidak punya uang untuk sekolah, karena orang tuanya kerja di kolong jembatan. Kalian yang sudah masuk menjadi siswa Semandel itu sudah luar
biasa. Maka Allah tidak akan memberikan kenikmatan senikmat apapun seperti halnya yang telah tertulis dalam hadis Imam Majah. Allah tidak akan memberi kenikmatan apapun kepada orang yang tidak pernah bersyukur dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Terakhir, selalu mengakui nikmat Allah itu dari dalam hati, lalu kemudian menunjukkan syukur lewat perbuatan. Lewat perbuatan, jadi jangan hanya mulut saja, alhamdulillah ya Allah, subhanallah, tapi dengan perbuatan. Maksudnya, kalau kita sering diberikan rezeki oleh orang, maka terketuklah hati kita untuk memberikan rezeki juga kepada orang yang membutuhkan. Jangan pelit-pelit jadi orang, itulah bersyukur. Oleh karena itu teman-teman, anak-anakku semuanya, mudah-mudahan hari ini bisa bermanfaat. Semoga bisa kalian catat ya. Kalaupun memang nanti ada kuis, nanti Bapak bikinkan kuis. Kalau sempat, karena banyak kerjaan Bapak juga. Bapak kan bukan guru agama sebenarnya. Bapak guru English teacher. I have been teaching English here, school. Mudah-mudahan pada hari ini bisa barokah. Semua yang sudah dijabarkan oleh Bapak bisa bermanfaat dan bisa mengenang hati. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kalian puasanya diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang bersyukur kepada Allah. Selalu menjadi orang tua yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan anak yang cerdas-cerdas, yang soleh-soleh dan solehah-solehah seperti kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jangan itu.